kalian mau atur pola makan. Atur pola makan kalian sendiri. Mana yang cocok buat kalian? Makan 5 kali sehari kayak aku atau makan 6 kali sehari kayak Wita? Mana yang paling pas buat kalian? Mana yang bikin kalian tidak tersiksa? Benar. Pilih dulu. Sekarang berikut tombol merah. Ya. Ya. Sorry ya. Maaf nih kita cewek-cewek. Ariel 1. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Iti. Sorry kita lagi tiktokan dulu. Ini memanfaatkan kecantilan kita. Supaya kan tadinya tuh cita-cita ingin jadi dancer ya. Tapi gagal. Gara-gara kegemukan. Jadi sekarang saatnya. Nah ini buat yang belum tahu, Wita itu harus follow Instagramnya Wita di @wita_sylvia. Dia tuh sharing tentang perdietan dia tuh banyak banget. Benar. Dan udah turun sampai saat ini 58 kilo. Nah kalau aku udah turun 15 kilo. Dalam 2,5 bulan 15 kilo itu bukan pencapaian yang kemarin sore loh. Iya, itu besar prestasi. banget. Iya, karena aku juga butuh waktu setahun, kamu 2,5 bulan udah segitu banyaknya itu oke banget. Pokoknya yang namanya prestasi itu bisa kita buat sendiri. Itu dari bidang apapun, itu bisa jadi prestasi. Kenapa aku bilang aku achieve 15 kilo dalam 2,5 bulan prestasi? Karena banyak banget hal-hal yang harus aku lawan. Pokoknya iman tuh harus kuat. Benar. Gitu. Kita ngobrol-ngobrol sambil duduk aja. Ini kita perdietan kita nggak boleh capek. Nggak boleh capek kita. No capek. Jadi dulu es teh manis, jangan sedih, cheers. Udah Gaya berdua baru banget es teh cheers. manis aja pakai cheers. Nah ini tuh Bo, reward. Gue selalu menjadikan es teh manis ini adalah reward buat kita yang aduh craving pengen minum manis kan, ini masih bisa pakai gula buatan Iya, ya. gula diet. Terus udah gitu buat yang nanya boleh nggak sih minum es? Boleh. Asal jangan makan es krim. Kenapa jangan makan es krim? Satu, es krim itu kandungan gulanya rata-rata banyak banget. Benar. Gitu. Jadi kalau lo minum air es boleh. Boleh. Nggak masalah karena sebenarnya tubuh kita tuh udah pintar menyesuaikan. Ketika air minum es ini masuk ke dalam tenggorokan kita, itu kayak udah di-adjust, nggak akan jadi es juga di perut Nggak kita. akan. Jadi dia suhunya udah disesuaikan gitu. Benar, sama juga kalau misalnya kalian minum ini air panas. Banyak yang bilang kayak, banyakin minum air panas biar lemaknya luruh. Mohon maaf sayang, itu mistis sayang, alias itu namanya. Iya. Iya karena Lo dikasih tahu sama dokter lo iya juga. karena memang benar. Badan kita itu udah pintar. Jadi suhu berapapun yang masuk ke dalam mulut kita akan di-adjust sendiri, disesuaikan sama suhu tubuh kita. Jadi ini hanya rewards ya buat kita ya, supaya kita tetap bisa fun. Karena kan kalau kita mengurangi makan, at the end mood kita juga jadi lebih berantakan, berasa lebih lemas dan sebagainya. Padahal kalau kita udah terbiasa, itu disesuaikan, itu jadinya akan fun. Kayak misalkan nih, jadi lambung kita tuh ibarat kata bagaikan ruangan ini. Isinya cuman kita doang nih. 1, 2, 3, 4. Berempat doang kita dalam ruangan ini. Enak gak? Enak dong, Nafas lega lega, banget. AC berasa, Bener. mau begini, Bebas, mau begitu, iya kan? mau bagaimana, Iya. lega. Tapi kalau misalkan ruangan yang segini doang nih, coba diambil ruangannya. Ruangan yang segini doang diisi sama 200 orang. Sesek kan? Bener. Mau ngapa-ngapain gak bisa, penuh, Bener. gerah, apa segala macam. Nah itulah yang kita hadapi kemarin. Kita tuh makan nasi padang, nasinya 3, ayamnya 5. Penuh Itu saya. syok ya Bener. kan? Penuh syok. Itu Karena dia. pada saat itu kan mikirnya kayak ya udah yang penting kenyang aja, gitu. Nggak mikirin gimana ke depannya. Nikmat, kenyang, Bener, bahagia gitu. itu. Ternyata kita menimbun penyakit. Oke, kita lanjut lagi minum es teh manisnya. Es teh Udah manis ya, udah. es teh manis dengan gula buatan. buatan. Ini kayaknya udah jam 12 nih. Nah,
Sawo. Lihat muka, kasih lihat dong mukanya kan udah cantik udah lagi. di perawatan. Kemarin ini. Ya. Apa nih makannya hari ini? Ini pokoknya gue kalau nggak ikan ayam, ini ayam. Ayam. Dibakar. Oke. Kalau gue tuh masih senang dengan makanan ini aja sambil makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lu mah enak ya, Ti. Maksudnya ada yang nyiapin, ada yang ngetin. Nah itu gitu. dia, banyak ya orang-orang yang bilang kayak gitu. Sebenarnya mau disiapin atau nggak disiapin, ketika kita udah niat jalan-jalan aja. Iya, nggak? bener sih. Lo Bener. nggak disiapin kan? Enggak. Nah tapi pasti kebutuhan lo dan kebutuhan gue beda. Gue ibu rumah tangga, gue harus syuting juga, gue harus running bisnis juga, gue harus ngurusin suami juga, gue harus ngurusin anak juga. Jadi kalau menurut gue wajar ketika gue memakai asisten untuk membantu gue. Iya, benar. Gitu. Benar. Dan juga kebutuhan orang kan beda-beda ya. Kayak gue misalkan masih sendiri, apa-apa sendiri ya nggak apa-apa dong melakukan segala sesuatu sendiri gitu kan. Betul. Sebenarnya gue tidak mengorbankan apapun, tapi gue menambah personil untuk membantu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Lebih ke mengorbankan duit ya, Bo? Iya, karena mengorbankan duit untuk menghasilkan uang lagi, bener kan? Bener. Gitu, karena gue tuh pengen banget mengerjakan apa-apa semua dari rumah. Jadi even gue punya suster buat anak pertama gue punya suster anak kedua gue punya asisten rumah tangga, gue punya asisten gue pribadi. Tapi gue bisa kayak control everything gitu. Jadi kayak kalau gue ngelihat anak gue dihandle gimana sama suster gue gitu. Ketika anak gue mau main sama gue bisa alihin kerjaan gue ke asisten gue, tolong lo handle ini. Ntar gue bisa main sama anak gue. Ketika suami gue minta, Bun, sendok aku mana? Ya nggak mungkin dong ya, kalau Iya. harus lo sendiri yang take over kan. Karena kan kalau tipe suami gue tuh pengennya yang melayani tuh gue. Walaupun gue punya asisten di rumah banyak, punya suster segala macam, dia pengen tetap yang handle dia tuh gue. Walaupun at the end gue juga misalkan asisten rumah tangga gue bilang, Bi hari ini tolong masak ini buat bapak. Tapi tetap yang serve itu sebisa mungkin gue. Iya, Gitu. memang harusnya begitu kalau istri yang baik ya, Bun. Ya, amin. Sih. Mencoba untuk seimbang. Balancing lah ya, work life balance tuh harus benar ada. Jadi kerjanya, kehidupannya semuanya harus seimbang gitu. Iya sih gue ngerti kalau itu. Tapi kalau jadwal makan gue tuh kan sarapan jam 9, makan siang jam 12, cemilan sore setengah 4, makan malam jam 7, cemilan malam jam 9. Oke. Itu 5 kali. Oke. Kalau lo? 6 kali. Oke. Gue Jamnya? jam pagi itu bangun tidur, jam 9 gue sarapan, jam 11 itu gue ada cemilan pagi, jam 1 itu gue ada makan siang, jam 4 sore itu cemilan sore, jam 7 makan malam, jam 9 malam cemilan malam. Jadi beda ya? Makanya waktu pas gue ditanya awal-awal, gue ditanya kan, emang Wita tuh kalau lapar biasanya jam berapa? Terus gue nggak bisa jawab, karena gue Lapar nggak pernah lapar. Oke. Kenapa nggak pernah lapar? Karena gue selalu memasukkan makanan di setiap menitnya. Jadi udah bukan setiap jam ya, setiap menitnya. Jadi kalau di meja kantor gue itu selalu ada cemilan. Mau ciki, mau roti, mau donat. Jam 3 sore itu udah pasti donat dan kopi-kopian masa kini ya kan, yang manis-manis. Itu yang bikin gue kenapa dulu setiap jam 11 pagi gue ngantuk. Izin ke kamar mandi, duduk di toilet aja gitu 5 menit sampai tidur. Ya Allah. Jadi ngantuk tuh beneran ngantuk. Tapi bener loh, gue bisa bangun pagi, turun ke bawah, sampai di bawah gue tiduran di kamar tidur. Iya kan? Emang berasa banget gitu, kayak karena mungkin kita juga konsumsi gulanya juga kayak berlebih gitu. Oke, jadi ini kita tadi sharing pola makan kita. Benar. Apa yang kita lakukan adalah kita melakukan disiplin waktu makan. Benar. Dan mengatur pola makan yang sehat. Pada nanya, Kak tolong aturin dong pola makan aku. Sorry, kita nggak bisa ngaturin pola makan kalian karena Benar. kita tidak tahu kebiasaan kalian dan kita juga bukan dokter. Benar. Tapi kalau kalian mau ngikutin nih, awalnya gue belum mau pergi ke dokter gizi dulu, kayaknya gue masih bisa deh sendiri. Oke, kalian mau atur pola makan, atur pola makan kalian sendiri. Mana yang cocok buat kalian? Makan 5 kali sehari kayak aku, atau makan 6 kali sehari kayak Wita? Mana yang paling pas buat kalian? Mana yang bikin kalian tidak tersiksa? Benar. Pilih dulu. Jadi kalian ambil kertas, kalian pilih sendiri jadwal yang paling pas buat kalian tuh sarapan jam berapa. Benar. Atur. Kalau kalian mau sarapan biasanya jam 7, lakuin sarapan jam 7. Benar. Ya kan? Kalau gue jam 9 karena paling pas buat gue. Wita juga jam 9. Jadi pilih dulu kalian mau 6 menu Kali, makan atau benar. 5 menu makan. Benar. Pilih sarapan paginya mau jam berapa. Tulis. Misalkan sarapan jam 7. Oke. Terus lanjut makan siang. Pilih makan siang yang nggak akan kelewatan sama kalian. Iya. Ada yang jam 12, ada yang jam 1. Jam 1. Pilihan gitu. Pilih, terserah. Kalau mau sarapan siang jam 12,
Sok monggo kalau kalian bisa tahan dari jam 7 pagi ke jam 9. Lanjut cemilan sore. Sebelum makan siang gue ada cemilan pagi. Cemilan pagi itu jam 11. Jadi kayak mungkin karena gue nggak pernah lapar kali ya. Jadi dibikin juga nih supaya nggak pernah lapar juga. Jadi dari jam 9 itu ada jeda 2 jam. Jam 11 dikasih cemilan pagi gitu. Dan itu cemilan pagi biasanya buah. Nah, itu dicatat ya, kalau misalkan kalian mau langsung makan siang boleh. Kalau kalian mau ada cemilan di sebelum makan siang juga boleh. Berarti hitungannya 6 kali makan. Iya. Lanjut cemilan sore. Kalau gue jam setengah 4. Aku jam 4. Jam 4. Kalian jam berapa? Tulis. Lalu makan malam. Jam 7. Jam 7 juga gue. Rata-rata emang paling bener jam 7. Jam 7 iya. Tulis lagi. Selanjutnya adalah cemilan malam. Pilih. Kalau ada yang tanya, Kak, aku kalau cemilan malam kan aku nggak lapar. Kalau nggak makan boleh apa nggak? Boleh. Tapi setelah kalian pilih, cemilan malam itu nggak boleh dilewatin. Benar. Jadi nggak boleh tiba-tiba hari ini kayaknya gue masih kenyang deh, nggak akan makan deh gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi harus continuously makan setiap hari kayak gitu. Konsisten. Dan kalau kita kebetulan ada cemilan malam karena kita nggak mau menyiksa diri kita. Iya dong, kita nggak mau dong dari jam 7 malam terus tiba-tiba makan lagi jam 9 pagi lapar dong. Iya, makanya kalau gue jujur nggak mau menyiksa, jadi gue cemilan malam gue tetap makan. Bener. Orang biasanya kita jam 12 malam bangun pesan martabak gitu. Jadi kayak kebutuhan kalian apa, kalau kalian memang perlu menurunkan berat badan, cobalah. Apa sih artinya 2 bulan gue rest makanan? Apa sih artinya gitu 2 bulan rest? Toh sekarang gue 2 bulan rest, toh ternyata 2 bulan kemarin gue turun hampir 13 kilo. Tuh. Ya kan? Bener. Tambah setengah bulan sekarang gue turun 15 kilo. Jadi 2,5 bulan gue turun 15 kilo. Akhirnya dari 2 bulan, karena gue lihat, oh my god, progresnya sebagus ini. Oke, gue akan tambah lagi 2 bulan lagi gitu. Bukan karena gue obses, tapi karena memang sebenarnya dokternya menyarankan better lo sebenarnya 4 bulan. Bener. Tapi lo coba dulu deh, kalau 2 bulan lo nggak kuat atau 2 bulan lo merasa udah cukup ya sudah. Bener. Akhirnya gue pikir kayaknya 4 bulan oke kok. Karena ini bukan menyiksa. Bayangin lo, makan sehari 5 kali lo. Tetap makan nasi loh. Bahkan lebih banyak daripada makan di mana waktu gue nggak diet. Mungkin dulu gue masih bisa bangun pagi gue nggak makan, dirapel di malam hari. Kayak kalau gue nggak apa-apa deh dari pagi gue nggak makan gitu. Itu sebenarnya yang menurut gue juga setelah gue belajar dari apa yang gue dapet dari dokter gizi itu akhirnya salah. Oke, jadi kita membahas si pola makan, disiplin waktu makan. Benar. Tadi udah dibagi 5 atau 6 kali. Kalian udah catet kan? Nah setelah kalian catet, kalian taruh di handphone kalian pakai alarm nih, kayak gue sekarang nih ya. Nih, dari jam 9 jam 7 ya kan, itu semua udah lengkap di sini dan setiap jam itu alarmnya nyala. Ya. On time, teng, makan. Benar. Cuma boleh toleransi 5 menit sebelum dan 5 menit setelah. Selebih dari itu, kalau kalian telat kecepatan setengah jam atau telat setengah jam, itu tetap dihitung cheating dan gak akan turun ya. Betul, cheating itu bukan hanya memasukkan makanan-makanan yang tidak sesuai dengan jadwal, tapi kalian telat atau kecepatan berlebih juga itu termasuk cheating. Benar. Nah, kalau cheating apa resikonya? Cheating itu sebenarnya ketika kita udah konsisten nih 1, 2, 3, 4, 5, 7 hari. Ketika kalian cheating, itu struktur penurunan berat badan kalian akan balik lagi 4 hari ke depan. Benar. Dan gak akan turun. Iya, kemungkinan besar nggak turun gitu. Jadi kayak stuck gitu. Jadi sayang banget kan cuman gara-gara telat makan doang atau kalian masukin kerupuk ke dalam mulut kalian, 4 hari yang udah kalian build itu kayak rusak lagi. Bener. Gitu. Jadi yang harusnya kalian bisa lebih cepat dan lebih turun lebih banyak, jadinya jatuhnya jadi semakin sedikit semakin susah. Jadilah kita jadi ada mindset, oh ini gue lagi stuck kali ya, udah nggak mau lagi, jadi nggak semangat, gagal sampai kayak gitu. Akhirnya failed. Nah itu dia yang harus dihindari. Sebenarnya itu dia sih sharing kita yang sekarang itu adalah mengenai pengaturan pola makan. Benar. Itulah kalian belum pergi ke dokter gizi, kalian mau ngatur pola makan sendiri. Oke, makan kalian coba deh itu aja. Itu konsisten, udah pasti ada penurunan. Turun, bener. Asalkan yang benar-benar harus dihindari adalah minyak, ya kan? Butter, mentega, santan, itu dan harus jenis-jenisnya. Benar. Nah kalau kalian udah bisa menghindari minyak-minyakan itu, insya Allah maksudnya insya Allah hasilnya juga akan ada deh di kalian. Terus udah gitu pada nanya, gimana dong cara masaknya kalau nggak pakai minyak? Tenang, nanti akan dibantu resepnya oleh Wita.
Iya, jadi kita di sini bukan cuman kayak ayo ikutin, ayo apa kita sharing apa segala macam, tapi nggak ada solusi. Aku juga di sini mau ngebantu kalian supaya kalian juga oh iya ya ternyata diet itu menyenangkan gitu. Nggak gampang. Oh masaknya, oh nanti masaknya ribet ini. Nggak, tenang. Gue juga udah bikin yang memang masak tanpa minyak, tanpa gula, tanpa santan dan tanpa tepung. Itu paling simple banget masakan gue. Bener. Siapapun yang nggak bisa masak pasti bisa bisa masak. Ada nih ya di sini nih, ini videonya. Nah. Nanti aku taruh di deskripsi juga. Nah jadi intinya sih sebenarnya itu dulu ya, gitu. Dan makannya tuh coba dijaga. Untuk cemilannya apa kak? Gitu. Nah, itu cemilan juga bervariasi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Sebenarnya kalau yang cemilan itu, gue pernah makan cemilan biskuit diet. Benar. Itu kalorinya rendah, tapi jangan makannya juga satu toples ya, dibatesin kayak paling cuma 3 butir doang. Kalian pilih yang paling enak lah mereknya. Oke, itu bisa juga. Atau kalau kalian benar-benar mau ngerasa aman banget, bisa putih telur. Benar. Atau misalnya kayak tadi biskuit diet kan masih kayak pricey ya buat beberapa teman-teman. Aku cuma makan biskuit Malkis. Jadi yang cuma 4.000 dimanapun, di minimarket manapun ada, itu boleh dimakan maksimal 2 keping. Tuh, ada mereknya lagi tuh. Masuk lah. Apa deh itu Tetap namanya ya. cream cracker. Dan itu jangan yang dipilih yang ada gulanya, yang ada abonnya, yang ada AP-AP-nya, yang plain Polos, aja. yang plain. Nah itu juga bisa jadi kayak rekomendasi. Sebenarnya kalau lo nggak boleh pakai minyak sama sekali ya? Enggak. Kalau untuk oseng-oseng di awal-awal itu masih boleh pakai minyak setengah sendok teh. Kalau aku udah Sekarang udah nggak boleh, Oke. tapi di awal tuh masih boleh pakai minyak setengah sendok teh. Jadi kalau kalian masih awal-awal mungkin masih boleh lah ya, gitu. Nah itu juga mungkin bakal jadi confusing, bakal jadi membingungkan buat yang nonton ya, kok ya boleh, kok kita nggak boleh gitu. Sekali lagi kita tekankan, kita konsul di dokter yang berbeda dengan cara yang berbeda, makanya kenapa kalian boleh adjust masing-masing sesuai dengan kenyamanan kalian gitu ya. Sebenarnya intinya gue yakin banget ketika kalian konsisten ngejalanin ini, even pakai resep kalian sendiri pun, kalau yang biasa makan nasi padangnya 2 bungkus, Bener. itu udah pasti turun. Gitu, pasti. Bener. Apalagi ditambah jalan 45 menit. Nah. Setiap hari metabolisme kalian jadi akan lebih baik gitu. Betul, jadi ada garis merah nih yang harus kita sama-sama tekankan, yang sama-sama kita lakukan adalah jalan kaki 45 menit. Jadi kalaupun cara makannya beda, makanan yang dikonsumsinya juga beda, tapi jalan 45 menitnya sama. Betul. Oh, kita pernah dikasih tahu sama dokter juga, ada dokter Yusri. Oh iya. Nah, itu dia ada pola makan sehat. Nah, ini kita kasih videonya nih, pola makan sehat, kalian bisa ikutin. Itu udah punya konsep namanya konsep piring sehat. Aku selalu based on it sebenarnya, dan semua orang pasti akan dari situ. Intinya konsep piring sehat itu adalah penyempurnaan, kalau kita suka dengarnya 4 sehat 5 sempurna. Nah sekarang nih udah yang 4 milenial nih konsep piring sehat, jadi kalau sekali kita makan 1 piring full gitu, kita bisa bagi tuh setengah porsi full tuh udah sayur buah dulu. Karbonya 1/4, proteinnya 1/4. Nah, segampang itu. Gampang banget, Iya semuanya kan? pasti punya, pasti ada di rumah. Iya, tinggal bikin piring, tinggal diatur, Bagi. konsisten aja makannya begitu. Bener. Udah pasti turun gitu. Pokoknya rahasianya 2 bulan pertama tuh jangan cheating, Ya. konsisten sama apa yang udah kalian mulai. Kalau gue anggapnya tuh cheating itu bagaikan narkoba. Sekali kalian mencoba, terjerumus. Benar. Setuju. Filosofinya oke banget. Itu untuk orang-orang perdietan ya. Untuk orang-orang perdietan. Benar. Pokoknya mudah-mudahan sharing kita menurut pengalaman kita yang sudah kita jalani itu bermanfaat. Jangan lupa kita berdua bukan dokter, kita bukan praktisi kesehatan, kita hanya orang-orang yang ingin sharing, yang ingin nyolek-nyolekin kalian. Ketika kita bisa hidup sehat dengan cara yang mudah, dengan cara yang murah, dan dengan cara yang tidak menyiksa, kenapa enggak? Benar. Gitu. Karena kebiasaan aku yang mungkin dulu lebih jelek dari Tia, lebih jelek daripada teman-teman semua aja, sekarang udah bisa lebih baik. Kenapa kalian enggak? Lihat bulu badan kita. Aha, aha, aha. Everything I need right here and oh yeah, all my worries disappear and oh yeah, the music's ringing. Udah bisa belanja di mall-mall kan? Iya, Toko udah bisa baju. keluar masuk toko baju, udah yang nggak yang oh iya. Size udah bisa pakai size berapa? XL. Nah. Dulu kan kita 6XL. 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 Dari 6XL ke L. Nah, ikutin deh tuh. Ya udah kalau gitu nanti kita akan membuat menu masakan ala Wita yang tepung, gulanya dikit banget, nggak boleh pakai minyak, nggak boleh pakai santan, tapi tetap enak.
tetap membuat kita selera dan tetap tidak menyiksa lah. Benar. Gitu. Kita pamit, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.